Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Meskipun ini sudah jam 11, waktunya orang itu ngantuk. Kita ada meneruskan topik pembelajaran. Sudah ganti bab, sekarang adalah optik fisis. Kemarin kita bicarakan optik geometri. Pada optik fisis yang akan dipelajari dua adalah interferensi dan dispersi. Saat ini kita akan mempelajari interferensi dahulu. Ya, satu berita yang akan ada bahwa SMA Bukateja pada saat ini belum melakukan pembelajaran tatap muka karena masih agak merah di Kabupaten Purbalingga. Ya, mari kita bersama-sama jaga kondisi tubuhnya supaya pembelajaran tatap muka segera berjalan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Ya, ini saya sambil nyambi untuk apa yang masuk. Oke. Ya, pada topik ini kita akan sebuah PowerPoint. Ya, interferensi. Ya, apakah sebuah interferensi? Apakah interferensi itu? Interferensi adalah merupakan perpaduan gelombang yang kohoren. Kohoren telah Anda kenal di matematika adalah sama dan sebangun. Itu dikatakan kohoren. Bagaimana kohoren di fisika? Cahaya kohoren mempunyai frekuensi sama dan beda fase sama. Yang bersama ya, kalau matematika sama dan sebangun, kalau di fisika frekuensi sama dan beda fase sama. Itu yang dinamakan kohoren. Nah, si gelombang pindah dari medium satu ke medium yang lain, yang tetap adalah frekuensinya. Gitu ya. Interferensi maksimum maksudnya konstruktif itu saling menguatkan terjadi jika delta X sama dengan 2 min kali setengah lambda dengan M 1, 2, 3. Langsung teruskan aja. Interferensi minimum atau destruktif atau saling melemahkan terjadi jika selisihnya itu delta X-nya 2 min 1 kali setengah lambda. Oke. Apa yang membedakan topik yang berada di sini? Bahwa 2M ini adalah merupakan simbol daripada bilangan genap. 2M-1 ini adalah simbol dari bilangan ganjil. Kalau setengahnya ini tidak ada, berarti tinggal M, ini M minus setengah, gitu loh. Ini ya itu ya. Jadi, oke. Kalau 2M, maksudnya kalau M1, ini kan 2 kali M1, 2, berarti ini genap pertama. Genap kedua, 2-nya dimasukkan 4. Genap ketiga, 3-nya dimasukkan 6, gitu loh. Dan seterusnya. Untuk ganjil, M-nya masukkan 1, ini akan hasilnya 1. Dimasukkan 2, ini akan hasil 3. Dimasukkan 3 akan hasil 5. Berarti ganjil ketiga adalah 5. Dan seterusnya. Ya, ini di dalam tidak ada loncatan fase. Gitu loh. Jadi kita lebih enak kalau maksimum saling menguatkan itu apabila kita tuh genap. Kelipatan bilangan genap. Ini enggak genap tuh ganjil. Mesti akan malah makan. Ya. Jadi mulai ya, ada buku yang setengahnya enggak ada. Berarti langsung M lambda, di sini M min setengah. Itu ya. Ini saya pakai ini. Apabila cahaya yang digunakan itu monokromatik,
Mono itu satu, kromatik itu warna. Berarti cahaya yang terdiri dari satu warna, hasil intervensi berupa garis terang atau gelap. Ya. Warna pelangi itu ada 6. Kebanyakan ada 7. Violet dengan ungu itu satu warna. Ya. Oke. Ini satu pelajaran kita terganggu dengan suara karena ini sekolahan kita juga sedang masang tegel ya. Yang keramik. Percobaan Thomas Young dan cermin Fresnel ini identik. Oke. Pada percobaan daripada cermin Fresnel ini adalah cermin, dua buah cermin yang membentuk sudut hampir 180 derajat. Oke ya, dua buah cermin yang membentuk sudut hampir 180 derajat. Apabila di daerah sini ada sebuah sumber cahaya, ya, maka di sini akan terjadi dua bayangan maya. Ya, terjadi dua bayangan maya. Kita ini pas tengah-tengahnya tarik di sini. Ini di sini akan terjadi terang pusat. Pengukuran apapun itu dari terang pusat. Oke. Nah, sebetulnya antara cermin Fresnel dengan Young itu hampir sama, hanya ada perbedaan. Ya, pada Young ini bukan menggunakan cermin, tapi menggunakan celah. Ya, cahaya ini tepat di tengah, dan cahaya itu akan menyebar, akan masuk di celah. Maka dia akan gerak di sini, terjadi interferensi, akan terjadi terang gelap. Kalau cahaya tadi monokromatik, tapi bila polikromatik itu akan terjadi warna-warna pelangi. Oke ya. Jadi tadi ingat, penghitungan gelap terang itu selalu dimulai dari terang pusat. Ya, ini nanti. Oke. D itu jarak antar celah. Jarak antar celah kalau untuk Fresnel itu jarak dua bayangan maya. Itu jarak antar celah yang menyebabkan intervensi ini. Tapi untuk Young ini celahnya ini identik ya. L jarak celah ke layar. Jarak celah ke layar atau jarak dari bayangan maya ke layar. Itu yang dikatakan L. Oh ya. P jarak odol terang atau gelap. Berarti ngitungnya sudah dari pusat ini. Ini terang gelap. Oke. Suara saya bisa didengar jelas meskipun ada suara tambahan? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, M. M itu odol terang atau gelap. Tadi yang di atas sudah sampaikan. Ya, kita menggunakan rumus 2M itu simbol untuk bilangan genap, 2M-1 untuk simbol bilangan ganjil. Jadi itu ya, dari terang atau gelapnya di situ. Oke. Lambda panjang gelombang. Oke. Interferensi minimum atau gelap terjadi saat terjadi gelap itu berarti terjadi pelemahan. Nah, kalau pelemahan itu bilangan ganjil ya. dP per L sama 2M-1 kali setengah lambda. Nah, P per L ini bisa sama dengan nanti sin theta. Oke. Anda bisa nanti PowerPoint-nya kita kirim ke Telegram. Interferensi maksimum atau terang terjadi apabila
Berarti ini terang itu rumus yang hampir sama ya. dP per L setengah lambdanya, bedakan ini 2M. 2M ini adalah simbol merupakan bilangan genap. Kalau 2M-1 itu simbol dari bilangan ganjil. Oh ya, M-nya itu 1, 2, dan 3. Ya, oke. Percobaan berikutnya, materi berikutnya adalah interferensi selaput tipis. Selaput tipis itu akan terjadi warna-warna yang tampak pada gelembung air sabun atau lapisan minyak tanah di atas permukaan air apabila terkena sinar matahari merupakan hasil interferensi. Ini bisa Anda perhatikan pada ini Anda pernah nyuci itu ada gelembung sabun pada siang akan terjadi warna-warna, atau permainan bola yang menggunakan sabun gitu, pakai lingkaran ditiup muncul bola-bola yang dari sabun, itu kan selaput tipis di situ. Itu kan jadi intervensi, sering itu ada warna-warna pelangi di situ. Karena cahayanya cahaya matahari. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik gitu loh. Nah, di sini kan jaraknya ini kan ini sama nih jaraknya ini dari sini ke sini. Yang membedakan itu ini. Nah, itu loh perbedaannya apa? Interferensi maksimum terjadi. Ini kan sinar datang dari luar ke lapisan. Indeks bias udara dengan sabun itu kan lebih besar di sabun, maka ini akan dibiaskan pada garis normal teman ini. Nah, di sini dia mantul. Saat mantul itu terjadi perubahan fase setengah. Ya, saat mantul itu terjadi perubahan fase setengah. Akibatnya apa? Tadi kalau Anda terangkan yang terang, terjadi intervensi konstruktif itu bilangan genap. Karena terjadi loncatan fase, maka akan menghasilkan ganjil. Nih. Ya, maksimum itu jadinya ganjil karena di sini terjadi loncatan gitu loh. Mudah ya? Kalau nggak ada loncatan itu, oke. Dan intervensi maksimum itu terang, ya. Ini soal ini maksimum semua ya. Ada ini di sini intervensi maksimum terjadi terang. Ini di sini intervensi minimum itu intervensi maksimum itu terjadi gelap. Tapi intervensi minimum terjadi terang, ya. Betulkan ini. Minimum, ya. Kenapa bisa seperti itu? Tadi sudah kita bicarakan. Karena terjadi loncatan fase di sini, ya, terjadi loncatan fase, berarti akan berubah kelipan 1,5. Oke. Oke. Dengan D itu tebal lapisan, sedangkan apa? N itu indeks bias daripada lapisan. R sudut bias. Sudut bias apabila sinarnya datang tegak lurus terhadap lapisan sabun, berarti I-nya sama dengan 0. Maka dia tidak akan dibiaskan. Maka R-nya sama dengan 0. Nah, karena R-nya sama dengan 0, maka ini sama dengan 1. Kita ingat, saya sering guyon itu ya. Saya sering bingung sin sama cos. Oh, temanku ada yang namanya Kusnul. Oh,
Ingat-ingat aja deh temanku satu namanya Husnul. Oh, cos 0 sama dengan 1 gitu. Itu hanya sekedar apa? Ingat-ingat aja ya. N ode terang atau gelap 1, 2, dan 3. Oke. Lambda itu panjang gelombang lurus atas. Sekarang kita bicarakan cincin Newton. Oh iya. Pada saat kita membicarakan cincin Newton itu terdiri dari lensa plan konveks. Plan itu lurus, konveks itu cembung. Jadi lensa datar dan cembung. Terus ini kaca plan paralel. Yang bagian cembung jadikan satu. Cahayanya datangnya tegak lurus pada lensa cembung. Di sini nanti akan terbentuk sebuah lingkaran-lingkaran. Maka ini lingkaran-lingkaran itu yang dinamakan sebagai cincin Newton. Dengan N indeks bias lensa. R kecil itu jari-jari cincin. Satuannya adalah meter. Sedangkan R besar jari-jari lensa ini. Ya, oke. M ode terang atau gelap. Jika intervensi maksimum, di sini waktu ini kan balik lagi terjadi loncatan. Hampir sama pada yang tadi. Bukan yang lampu tipis. Berarti saat maksimum itu NR kuadrat ini malah bilangan ganjil. Ya, minimum itu bilangan ini genap pengaliannya, perumusannya. Ya. Oke. Ya. Di dalam hal ini bisa kita bicarakan ya. Bukan itu. Kita tunggu sebentar ya. Atau lihat sebuah analisis ini pembiasan tadi yang untuk Young ya. Ya. Ini Anda pernah kita gunakan tank kiri ya. Ini ada permukaan, oke. Apabila ini kita jatuhkan, ini seperti sebuah gelombang. Ini perintahnya. Ini akan jatuh, terjadi gerakan. Ya, kita buat slow ini, gerakan melambat. Jadi di sini akan terjadi kalau gelombang ini akan terjadi puncak dengan rendah. Jadi di sini terjadi terang gelap. Ini kan bergerak nih, gelapnya nih. Ini terangnya juga bergerak. Berarti akan terjadi terang gelap gitu ya. Oke, di situ. Ini kalau kita menggunakan ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Oke. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita lihat yang ada dua. Kita masuk ke sini, saya nyari ini. Jadi
Ya. Ya. Ini sekali di sini. Ini sama aja langsung. Ini kan sama dengan interferensi, tapi pada slide ini dua sumber. Sama, kita langsung ke sebelah sini. Ini sumbernya berada di sini, kita gerakkan. Oke. Ya. Ini pada satu celah. Ya. Kita buka ini. Jalannya ini masuk ke sini, ini akan menjadi sebuah titik. Ini gerakan ke sana. Kita gerakan sini. Ya. Kalau ini kita lihatkan dengan jalan yang slow, ya, itu Pak Bambang tuh dan teriak-teriak tuh. Ya. Ini kita dapatkan slow. Bagaimana apabila ukurannya jaraknya kita perkecil? Nah, kan lebih terang kelihatannya ini daripada sewaktu dia masih longgar nih. Nah, ini kelihatan ya, tadi longgar, udah konten blue nih. Ini kan dari sini kan gelap ini, langsung gerak. Terang, ini gelap terang akan. Jadi waktu ini kita lurus, di sini ada yang kita namakan terang pusat itu nanti. Oke, kita perkecil. Ya, itu adalah bedanya ya. Oke, sekarang apabila kita jadikan two slides, ya. Ini gini, ini udah paling kecil ya, jarak dua celah ini. Bagaimana hasilnya ini? Jelas enggak? Tapi apabila ini kita perpendek, hilang. Ini ada dua sumber cahaya. Ini terjadi sebuah interferensi di sini, interferensi gelap terangnya. Ini gelap yang terang itu yang kelihatan. Sengaja kita slowkan, ya. Jadi waktu ini di sini, ini terjadi terang pusat. Jadi di sini nanti terang pusat, terus ini gelap, terang, gelap itu. Kemudian selanjutnya dari terang pusat, pas tengah saja dengan ini, sama dengan konsep tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita kembalikan lagi ke Fresnel. Ya. Nah, bagaimana apabila ada satu soal berapa jarak antara gelap? Ya, gini aja ya. Berapa jarak antara gelap ke 10 dan terang ke 6. Nah, jarak antara gelap terang itu, jarak gelap dan terang itu yang dinamakan apa? P, ya. P.
P jarak antara terang dan gelap. T. Anda tahu ya, jarak terang dan gelap itu P. Berarti di sini yang ditanyakan P-nya dulu kan. Ini P yang ditanyakan. Tapi ini kan antara gelap ke 10 dan terang ke 6 gitu loh. Gelap ke 10 pada percobaan ini ya, oke. Pada gelap ke 10 ini berarti terjadinya apa? Maksimum yang ke 10. Berarti berapa? Itu didapatkan 20 dari 2 kali M. Karena ini rumusnya ini, gelap ke maaf, ini soalnya apa? Gelap ke 10. Oh iya. Gelap itu ganjil. Gelap itu ganjil. Maaf ya, salah ya. Gelap itu ganjil. Ganjil ke 10 berapa? Masukkan ini 10. 2 kali 10 kurangi 1. Berarti gelap ke 10 ini di sini mendapatkan angka 19. Itu dari gelap ke 10. Terang ke 6 ya. Nah, terang ke 6 itu didapatkan, terang itu 2M. Jadi 2 kalikan M itu berarti 12. Jadi ini didapatkan 12. Nah, ini berapa jarak antara gelap ke 10 dan terang ke 6? Berarti 19 kurangi 2 ini 7. Ya, nah, berarti berapa? Maka perumusannya ininya 2M pada M1 ini diganti 7. 7 kali setengah lambda. Berarti 7 per 2 lambda. Kalau soal itu untuk mencari P-nya. Ya, tadi M-nya di sini totalnya diganti tuh 3,5. Kok 3,5 sekondi Pak? Gitu loh. 3,5 itu berasal dari sini. Ya. Gelap ke 9 itu ini 19. Terang ke 6 ini 12. 19 kurangi 2 itu tuh 7. Ya. 7. Tapi ini anak kali setengah. Kan berarti 3,5. 7 kali setengah. 3,5 lambda. Gitu loh. Ya. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan anak-anak saya? Selesaikan. Contoh soalnya silakan lihat di psikologi. Ya. Sekarang kita akan bicarakan apa ya? Pembiasan pada bidang datar. Oke. Pembiasan pada bidang datar pada semester 4 ini ya, salah kelasnya ya. Kita buat pada MIPA 3. Bagaimana? Nah, soal PBC nanti kita kirim ya. Pembahasan pada bidang datar. Pada pembiasan pada bidang datar, untuk kelas ini yang paling rendah nilainya soal nomor 5. Ya. Bagaimana soal nomor 5 pada pembiasan pada bidang datar? Ya. Nih, soalnya. Ini banyak yang salah. Ya, kita bongkar di mana sih letak kesalahannya, kok banyak yang salah, sing bener kepiye gitu loh ya.
Penyusunannya keluar ya. Sebuah prisma kaca indeks basis 1,52 mempunyai sudut pembias 45 derajat. Berapakah deviasi minimum dan berapakah sudut datangnya apabila prisma berada di udara dan berapa apabila prisma berada di air? Ya, oke. Kuncinya gini ya. Di sini. Ini prisma. Ya, pada saat kita membicarakan prisma, itu kita kenal ada rumus umum. Pakai yang hitam aja ya. Pada rumus umum, untuk mencari deviasi. Rumus umumnya itu I1 plus R1 R2 ya, maaf ya, I1 plus R2 sama dengan beta plus deviasi. Ini rumus umum. Nah, nek diketahui ini dari I1 kita nyari R1. Terus setelah R1 ketemu kita bisa nyari I2. Setelah I2 kita nyari R2. Terusnya gitu. Ya, ini umum. Tapi untuk deviasi minimum dibagi menjadi 2. Ya, deviasi minimum itu dibagi 2 untuk beta lebih besar sama dengan 15 derajat. Terus ini beta lebih kecil dari 15 derajat. Nah, sudutnya ini dinyatakan di dalam radian. Maka kalau radian itu kalau sangat kecil, sin theta itu mendekati theta angkanya. Kalau sudutnya itu dalam radian. Ya, sudut radian. Nah, apabila beta itu lebih besar daripada 15, itu digunakan rumusnya adalah sin setengah beta plus deviasi minimum sama dengan N12 sin setengah beta. Nah, di nek minim ada 2, lebih besar. Maka ini nek lebih kecil dari 15, maka rumus deviasi minimum sama dengan N12 min 1 kali beta. Loh, 12 itu apa? Sinar datang dari medium 1 ke medium 2. Ya, N12 itu sama dengan N2 per N1. Sinar datang dari medium 1 ke 2, gitu ya. Ini perumusannya harus Anda ketahui. Jadi kemarin soalnya ini kan ditanya deviasinya, sudut pembiasnya berapa? 45 derajat. Kalau 45 derajat itu lebih apa? Makanya nggak ada keterangan, nggak ada keterangan minimum ya. Berapakah deviasi minimum? Ya, ada keterangan berapakah deviasi minimum. Sudutnya lebih besar, maka sudut rumusnya ini. Karena lebih besar. Gitu loh. Oke. Jadi ya, untuk yang kedua kan dari air menuju prisma kan. Jadi N air ke prisma itu atau N kaca ini, prismanya kan terbuat dari kaca NaK. Itu sama dengan N kaca bagi N air. Tentukan ya. Oke.
Udah, ini kita pahami di sini. Ya, untuk bahas. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Oh ya ya, kita cek ini yang udah masuk bagaimana? Ya, saya ada PL nih. Halo, halo. Saya baru jam 12. Aku lebih mulang. Kita kan kayak nama lengkap apa nih ke saya ke WA. Kayak kalau tanggal lahir kayak, oke, semua data dikirim ke. Kita kerana, ya. Ya suratnya di mana? Ya aku di cek. Aku di fotokopin aku lebih mulang. Ya, maaf, bentar ya. Ya, kita lanjut. Pembiasan pada bidang datar. Ini nomor 5, 29. Sekarang yang 32 apa? Prisma kaca, sebuah prisma kaca yang dapat mengalami deviasi minimum. Nah, ini kan tadi sudah kita bicarakan. Setelah 29, 32. Terus 58. 58 hitunglah sudut kritis durian. Ya. Pembiasan itu akan terjadi dari indeks bias besar ke indeks bias kecil. Berarti sin gini. Berarti kan ini dari intan ya. Kan soalnya ini 29, 32, 57 itu sebuah prisma yang mempunyai sudut pembias 45 derajat. Udah, itulah sudut kritis. Ini soal nomor 2. Ini akan terjadi kan datanya direfresh, hitunglah sudut kritis berian. Jadi dari berian menuju udara. Ya, berarti kan I-nya itu di berlian. Ya, berarti N berlian sin I. Nah, biasnya itu berada di udara, NU sin R. Syarat terjadi sudut kritis itu R-nya ini 90 derajat. Berarti N berlian, ini sin IK, ini N udara, ini sin 90 derajat gitu loh. Gitu loh. NB-nya kan diketahui 2,417, ini sin IK ya, NU-nya itu udara 1, sin 91. Oke. IK ini, K itu indeks. Nah, penulisannya indeks itu harus di bawah. Kalau Anda nulisnya IK ini begini ya sudah salahkan. Ini I kali K. Terus sama dengan ini perhatikan penulisannya. Itu ya. Oke. Kita bicarakan yang itu. Oke, sekarang kita bicarakan yang lain lagi. Ya, ini sudah. Kita akan bicarakan. Ini sudah ini ke
trigonometri pada cermin. Ya. Ya. Ini pada cermin sudah tak koreksi tapi tidak muncul semua ini persentasenya. Aku juga penasaran ini. Ini sudah tak koreksi semua. Nomor 1 banyak yang salah. Ya, kenapa sih nilai 1-1? Oke. Ya, pada cermin. Nah, ini nih soalnya. Supaya Anda tahu di mana kesalahanmu, kita betulkan di sini. Dua buah cermin dipasang berhadapan dengan sudut alfa. Kemudian sudut kedua cermin tersebut diputar 10 derajat. Ternyata jumlah bayangan benda sekarang berkurang 3. Oke. Berarti di sini ini kan diketahuinya itu bukan pakai theta kan? Anda lihat alfa aksen sama dengan alfa plus 10. Tapi bayangannya berkurang 3. N aksen sama dengan N-3. Yang ditanyakan alfa. Ini loh itu prosesnya. Nah, jawabannya bagaimana? Kita mulai dari awal. Jawabannya kebanyakan aksennya hilang. Maka itu tak salahkan, tak beri nilai 1 gitu loh. Jadi kan N aksen itu dulu loh sama dengan 360 per alfa aksen min 1. Ini kan rumus dasarnya ini. Ya Ra? Anda tahu ke rumus dasarnya gitu loh. Lanjut. Nah, N aksen ini kan sama dengan N-3. Ini kan sama dengan 360 per alfa aksen alfa plus 10 min 1. Nah, baru kita teruskan lagi. Gitu loh. Berarti berapa? Ini pakai rumus 360 per alfa. Ini min 1 rumus N ini. Terus min 3 sama dengan 360 per alfa plus 10. Nah, dari sini benar, tapi duris salah. Ya tak salahkan itu. Ya, itu letak kesalahannya itu. Semoga untuk selanjutnya Anda bisa ikuti dengan baik. Tolong film yang saya buat Anda perhatikan supaya nilainya juga tambah baik. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Gitu. Ya, untuk selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian karena sudah masuk waktu zuhur. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan absen. Ya, di sini tinggal berapa? Sesuai yang ada tinggal 12, lainnya udah kabur ini. Ini ya. Berarti yang ikut sampai hari akhir yang terbaca di tempat saya tinggal 12. Lainnya tadi udah banyak itu. Ya.
Udah sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.